Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ba'du. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita juga diberikan kekuatan oleh Allah melewati setiap fase-fase ujian yang Allah titipkan kepada kita. Ibu-ibu, marilah sama-sama kita mulakan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kajian kita hari ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk hari ini kepada pembahasan surat At-Taubah ayat 41 sampai ayat 60, di mana di ayat-ayat ini kita akan lebih didekatkan kepada hakikat jihad dan juga berkaitan dengan permasalahan infak sodakoh di dalam harta-harta yang kita miliki. Kita mulai ya ibu-ibu ya. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah sebelumnya kita membahas bagaimana konsekuensi orang yang tidak mau melaksanakan seruan jihad, maka di ayat-ayat selanjutnya nanti akan kita dapati kondisi orang-orang yang berjihad dan bagaimana penanganan terhadap orang-orang yang bermalas-malasan pada saat mereka mendapatkan seruan untuk melakukan jihad ini. Ya, ayat ini tentu saja turun ya ketika salah seorang dari orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu sakit, kemudian ada juga yang merasa sudah tua renta begitu ya. Nah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat infiru khifafan wa thiqalan. Keluar kamu dalam keadaan yang kamu lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya, Allah tidak ingin mau mendengar lagi alasan-alasan orang-orang munafik, karena kita tahu di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kalau orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang justru berusaha untuk mencari kesempatan bagaimana mereka mengikuti jihad yang diserukan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Tetapi orang-orang munafik justru sebaliknya, ya. Makanya di ayat ini Allah mengingatkan bahwa Allah tidak lagi mau mendengar alasan apapun sampai mereka betul-betul mengikuti apa yang menjadi seruan ini, ya. Dan Allah juga enggan ya menerima alasan mereka ya untuk tidak berperang, mau sakit, mau karena ada istilahnya sakit, atau karena ada keperluan yang lain begitu ya, atau karena sesuatu yang memang secara logika bisa dipertanggungjawabkan sekalipun, Allah tidak ingin menerima alasan itu. Jadi kesimpulannya ayat ini turun mengenai orang-orang yang memang banyak memberikan alasan ya, karena pekerjaan mereka, karena kesibukan mereka, Allah tidak mau lagi menerima alasan mereka, kecuali mereka mau pergi berperang dalam keadaan apa adanya, dalam artian ya dalam keadaan ringan atau berat ya, mereka sudah mengetahui konsekuensi itu. Nah, karenanya Allah memang memerintahkan orang-orang untuk keluar bersama Rasulullah SAW dalam ayat ini. Ya, pada perang Tabuk kita sudah tahu bahwa bagaimana pada saat perang Tabuk itu kondisinya dalam keadaan terik ya, panas, kemudian terjadi paceklik, kemudian mereka tahu bahwa menghadapi pasukan Romawi yang begitu besar, yang dihadapi itu juga orang-orang besar begitu ya. Nah, disinilah ada kondisi semangat mereka melemah ya.
Nah, ini yang didapati dari orang-orang munafik tentu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya, perangilah musuh-musuh itu dengan apa yang kalian miliki, ya, bi amwalikum wa anfusikum, baik itu dengan harta kalian maupun dengan jiwa-jiwa kalian, ya. Ada kewajiban di sini berjihad dengan harta dan juga jiwa kalau kondisi seseorang itu akan dituntut dengan hal itu. Maka barang siapa yang mampu berjihad dengan diri dan jiwanya, maka wajib untuk menunaikan kedua-duanya. Siapa saja yang hanya mampu berjihad dengan hartanya, maka dia juga bisa mengeluarkan hartanya itu untuk keperluan berjihad di jalan Allah. Intinya, apa yang diperintahkan yaitu pergi dan jihad adalah lebih baik, ya, untuk mengingatkan orang-orang munafik yang pada hakikatnya mereka mencari-cari alasan. Nah, ini juga satu pembuktian bahwa sampai kapanpun mereka memiliki upaya atau celah agar mereka tidak bisa atau tidak mengikuti seruan Allah, yaitu dalam berjihad. Padahal Allah menjamin orang yang berjihad fisabilillah, jika meninggal dia akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke rumah-rumah mereka dengan pahala yang besar dan harta rampasan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Nasa'i untuk memberikan penguatan kepada kaum muslimin bahwa mereka sudah mendapatkan busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka wafat, tempat mereka adalah di surga. Kalaupun mereka kembali dalam artian memenangkan peperangan, mereka mendapatkan pahala dan juga dari sisi duniawinya mereka mendapatkan rampasan perang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja pada saat kondisi berjihad ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar mereka itu mempunyai keinginan untuk bisa berpartisipasi, ya, masing-masing itu sesuai dengan kemampuannya. Tidak seorang pun yang mampu untuk keluar dan mereka boleh mundur, ya. Jadi ketika ibarat kata kaki sudah dilangkahkan untuk keluar, ya, baju perang itu sudah digunakan, maka tidak ada kata mundur, ya. Di sini sebagai seorang muslim semuanya yang mereka punya kekuatan menjadi seorang muslim sejati, mereka akan satu tangan terhadap sesama muslim yang lainnya, ya, untuk memerangi musuh, ya. Nah, ini di dalam ayat ini digambarkan seperti bahwa orang muslim itu perlu melakukan ketaatan kepada Allah. Jihad itu wajib dengan diri dan harta. Jika seorang mampu dengan keduanya atau salah satu dari keduanya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Orang-orang muslim menginfakkan diri mereka daripada harta mereka. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau orang-orang beriman, diri itu lebih didahulukan, gitu ya. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi atau natijah hasil dari seorang berperang yang kemudian dia mati di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan gelar syuhada sekaligus mendapatkan tempat di sisi Allah yang terbaik, ya. Bagi mereka mengeluarkan harta itu juga merupakan bentuk kewajiban. Makanya kita temui banyak di kalangan masyarakat, di kalangan kaum muslimin, mereka begitu kokoh, gitu ya, untuk melakukan aktivitas jihad ini bukan hanya dari sisi harta tetapi juga dari jiwa mereka. Mereka menyiapkan persenjataan. Kadang-kadang mereka menginfakkan untuk orang lain, ya. Kita pernah membahas ini bagaimana Utsman bin Affan, gitu ya, menyediakan persiapan untuk para sahabat melakukan perang Tabuk. Padahal kita tahu kondisinya pada saat itu tengah paceklik, tapi Utsman bin Affan adalah satu sosok yang memberikan infak sodakohnya dalam peperangan ini begitu besar, ya. Ini mencakup infiru khifafan wa thiqalan, ya. Bagi kita punya harta yang banyak, gitu ya, kemudian kita ibarat kata mendiamkan harta itu
sampai harta itu akhirnya tidak kita infakkan di jalan Allah, ini juga cukup berbahaya, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengupayakan agar aktivitas-aktivitas kita ini, ya, dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu mengingat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat pada saat melakukan perang itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke ayat seterusnya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka akan mengikutimu. Laukana aradan qariban wa safaran qasidan la tabauka walakin ba'udat alaihimus syuqqah, ya. Jadi kalau orang-orang munafik itu akan melihat kembali kalau seandainya perjalanannya ya tidak terlalu jauh, kemudian perbekalan yang mereka bawa juga tidak akan banyak karena tidak terlalu jauh, mereka akan ikut gitu. Tapi kalau perjalanan yang panjang seperti perjalanan perang Tabuk itu cukup panjang dan sangat melelahkan, dan yang ditambah musuh yang dihadapi adalah istilahnya superpower, yaitu bangsa Romawi, kaum Romawi. Nah, makanya di sini digambarkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini turun ya karena Amr bin Maimun al-Azdi, dia mengatakan bahwa dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau tidak diperintahkan sama sekali, yaitu memberi izin orang-orang munafik dan meminta tebusan dari tawanan. Disinilah ayat ini turun sampai akhirnya menegaskan Allah mendahulukan pemberian maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk celaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya ternyata mendapatkan kebaikan di sisi Allah sampai Allah memaafkannya. Nah, inilah ayat yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang musyrikin atau munafik itu meminta izin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikannya. Nah, padahal pada saat itu turunlah ayat yang memberikan sebuah penegasan kepada Rasulullah dan para sahabat, tentu saja nggak layak kamu memberikan izin, karena ternyata untuk perang ini, khususnya perang Tabuk, Allah ingin melihat sejauh mana dan ingin membuka sejelas-jelasnya tabiat atau karakter orang-orang munafik itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah mengoptimalkan anjuran untuk orang beriman itu jihad fisabilillah, di satu sisi Allah juga menghinakan orang-orang munafik dalam hal ini yang mereka berhati-hati untuk melakukan peperangan di jalan Allah, ya. Karena apa? Ingat bahwa ayat ini memang turun mengenai orang-orang munafik yang tidak mau ikut perang Tabuk, ya. Kita tahu perang Tabuk ini justru diinginkan oleh Allah memisahkan antara orang-orang beriman dan orang munafik. Allah ingin mempertegas kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, mana di antara kalian yang betul-betul beriman, mana di antara kalian yang memang menjadi orang-orang munafik, ya. Makanya kenapa ketika Rasulullah SAW para munafik itu meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak berperang, kemudian Rasulullah mengizinkan, Allah mencela. Walaupun di ayat ini 42 sampai 40 berapa ya yang tadi kita baca, 45, itu menegaskan tentang Allah sudah memaafkan Rasulullah SAW, makanya didahulukan kalimat maaf itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, laukana aradon, maksudnya kalau perkara yang kamu serukan kepada mereka adalah harta rampasan atau pemanfaatan yang mudah diraih atau perjalanan yang mudah, dekat dan melelahkan, pasti mereka akan mengikutinya, gitu ya. Jadi kalau yang gampang-gampang deh gitu ya, pemanfaatannya mudah untuk didapati, pasti mereka ikut. Namun
mereka tidak akan ikut ketika melihat perjalanan itu berat. Ya, perjalanan itu sangat panjang. Ya, jarak yang jauh ke Syam. Peperangan ini menghadapi kekuatan terbesar, yaitu Romawi. Ya, maka di sini Allah memperlihatkan mereka itu adalah orang-orang yang hanya sekedar sebetulnya memburu kenikmatan, ya, memburu materialis, ya, materialisme mereka, kemudian memburu hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya, sehingga ketika mereka tahu perjalanan yang sangat panjang, kemudian sisi peperangan ini akan dihadapi dengan musuh kekuatan besar gitu ya, mereka mencari-cari alasan untuk tidak ikut, ya. Salah satu diantaranya orang-orang munafik itu bahkan sampai mencoba untuk wasayahlifuna billah, mencoba untuk menguatkan dan memberikan pernyataan dengan sumpah, ya, seolah-olah dia ingin memberikan keyakinan kepada Rasulullah, demi Allah gitu ya, kami pokoknya beriman, kami ingin pokoknya ikut berjihad gitu. Tapi, nah, karena kata-kata tapi atau memang pun ikut berjihad tapi ada celah-celah pengecualian lainnya, itu terungkap oleh orang-orang munafik tersebut, ya. Sampai ada yang menyebutkan, kalau saja kami mampu, kami akan keluar bersama kalian. Bahasanya indah gitu ya. Kalau saja kami mampu, bla 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 bla, ya. Artinya sesungguhnya di dalam hati mereka sendiri sudah tidak ada keinginan untuk keluar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, ya. Bahkan mereka sampai bersumpah dengan keinginan mereka untuk keluar. Maka Allah akan memberikan azab kepada mereka terhadap sumpah palsu yang mereka sudah sampaikan, ya. Ada di antara mereka yang mengaku punya kelemahan, sakit gitu ya, punya macam-macam lah gitu ya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang munafik itu pada hakikatnya bisa keluar, ya, tapi mereka memang menahan diri mereka untuk berjihad. Nah, makanya Allah mencela Rasulullah SAW karena Rasulullah telah memberikan izin kepada kelompok munafik ini untuk tidak ikut berperang. Tapi Allah memulakannya dengan kalimat afallahu anka. Allah sudah memaafkan, ya. Artinya Allah mengampunimu karena kamu memberi izin kepada mereka, ya. Mengapa kamu memberi izin? Seolah-olah begitu ada pertanyaan, kenapa Rasulullah memberi izin tanpa ada pemberitaan dari wahyu dari Allah terlebih dahulu, begitu, seolah-olah Allah ingin memberikan pengingatan kepada Rasulullah SAW bahwa tabiat orang-orang munafik itu sering berbohong, dan di perang Tabuk inilah Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin yang lain tentang pendustaan mereka itu. Ingin diperlihatkan kemunafikan yang mereka kerjakan atau yang mereka ucapkan. La yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan mungkin mereka minta izin, ya, untuk tidak ikut berperang karena mereka tahu hakikat berjihad di jalan Allah. Ya, justru mereka maju berjihad tanpa ada keinginan sedikit pun meminta izin. Bahkan ada yang memang sepuh, ada yang memang sakit, berupaya untuk meminta izin kepada Rasulullah, justru izin untuk ikut gitu ya. Tapi kebalikannya kalau orang-orang munafik, ya, mereka mencoba mencari-cari alasan agar mereka tidak ikut berjihad itu. Nah, inilah ibu-ibu, ya, sebaik-baik amal perbuatan seorang laki-laki itu memang kalau kita lihat adalah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya bagi para sahabat pada saat itu mencoba untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya,
berkaitan dengan permasalahan jihad ini, ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kepada ayat 46 sampai 48, di mana dalil-dalil ini memberikan gambaran lebih jelas ketidakikutsertaan orang-orang munafik dalam perang itu. Mereka tidak punya uzur sebenarnya, ya. Cuma mencoba untuk mencari celah saja. Jadi sebetulnya ayat 41 sampai 40 hampir 50-an ini berbicara tentang kondisi seperti itu. Ya, orang-orang munafik mereka mau berangkat, niscaya pasti mereka mencoba untuk bersiap-siap kalau memang mereka merencanakan mengikuti peperangan. Tapi kenyataannya, ya, mereka itu tidak mempersiapkan diri sama sekali. Ya, tidak mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan dalam peperangan. Makanya disinilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada jiwa orang-orang munafik itu ada keburukan yang memang ada di dalam hati mereka, ya, karena mereka meminta izin atas kemunafikan mereka, dan di sisi yang lain untuk juga menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin karena ketidakikutsertaan mereka. Jadi kebayang kalau mereka ikut pun mereka akan nyusahin, istilahnya seperti itu, ya. Mereka akan melakukan hal-hal yang justru tidak mempercepat strategi kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau saja mereka ingin berangkat untuk berperang, pasti mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Mereka sebetulnya mampu untuk itu, ya, mempersiapkan itu. Akan tetapi Allah secara gamblang mengungkapkan di ayat-ayat ini, Allah nggak suka kalau mereka berangkat. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui keberangkatan mereka itu akan mendatangkan resiko untuk kaum muslimin yang memang memiliki hati ketulusan berjihad, gitu ya. Ini akan dinodai oleh orang-orang munafik tersebut, ya. Akhirnya apa? Allah mengundur-mundur mereka, ya, dengan ketakutan, dengan ada aja cara Allah membuat mereka itu akhirnya menolak untuk melakukan keikutsertaan dalam berjihad, ya. Ada salah seorang yang mengatakan tadi, ya, sakit, kemudian dalam keadaan yang tidak lapang, gitu, dan seterusnya. Kemudian Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang mukmin, menjelaskan bahwa ketidakberangkatan mereka ada keuntungannya bagi orang-orang mukmin, gitu ya. Karena kita tahu bahwa orang-orang beriman yang bersama Rasulullah itu kan tidak tahu kalau bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang munafik. Maka Allah memberikan gambaran kepada kaum muslimin, ditenangkan hati mereka, membiarkan orang itu tidak ikut bersama kaum muslimin untuk berperang, dan Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau mereka orang-orang munafik itu ikut berangkat, mereka akan menambah, ya, tidak akan menambah kekuatan dan pertahanan kaum muslimin, bahkan bisa jadi membuat porak-poranda, gitu ya, membuat kondisi tidak kondusif, gitu. Kemudian Allah mengingatkan sikap yang mereka yang tidak mau membantu di waktu lampau, dan menganjurkan Rasulullah SAW untuk mengingat lagi tabiat-tabiat orang-orang munafik ini, ya. Nah, maka ibu-ibu, dari ayat ini akan kita dapati bahwa orang-orang munafik tidak melakukan persiapan untuk peperangan, ya. Karena dia tidak melakukan kesiapan itu, ini menunjukkan dalil bahwa mereka itu sesungguhnya ada haraj, ada keberatan, gitu ya, untuk menunaikan hukum-hukum Islam, termasuk di dalamnya bab berjihad. Kemudian ayat ini secara spesifik memberikan celaan kepada mereka, ya, celaan Allah kepada orang-orang munafik yang mencoba mencari celah untuk tidak ikut berjihad. Keikutsertaan orang-orang munafik dan keberangkatan mereka bersama orang-orang mukmin pada perang Tabuk dan lainnya bukanlah kebaikan dan keuntungan, ya, justru mendatangkan keburukan dan juga kerusakan. Begitulah Allah menggambarkan,
ya, ketika orang-orang munafik ini hadir bersama kelompok atau rombongan apa istilahnya, kelompok ya, kelompok pasukan kaum muslimin. Jadi justru yang dilakukan itu adalah kerusakan. Kemudian ayat ini juga memperlihat dan memperjelas ketidaksukaan Allah atas keberangkatan mereka. Ya, ketidaksukaan Allah itu akhirnya Allah perlihatkan dengan kondisi-kondisi perilaku-perilaku mereka, perkataan-perkataan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faq'udu ma'al qa'idin, ya. Peringatan mengenai kehinaan mereka dan menyamakan mereka dengan perempuan, anak-anak dan orang yang lemah, karena mereka itu demennya duduk-duduk, ya. Keadaan mereka itu hanya duduk-duduk di rumah, begitu. Kemudian yang terakhir, tipu daya manusia, baik orang munafik, Yahudi, musyrik maupun yang lainnya tidak akan beruntung ketika mereka melakukan tipu muslihat, ya, kepada hukum Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, itulah dari ayat 41 sampai 48. Kita temui lagi di ayat 49-nya Ibu-ibu sampai 52 terkait dengan uzur-uzur, lagi-lagi ya, seperti tadi saya sampaikan di ayat 40-an ini berbicara tentang uzur-uzur yang dimintakan oleh orang-orang munafik, sementara mereka lebih suka ditimpakan musibah barangkali ya terhadap diri mereka daripada mereka ikut berperang, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat ayatnya ya, ibu-ibu, nanti bisa dilihat di ayat 49 sampai 52, dan di antara mereka ada orang yang mengatakan, "Berilah aku izin," ya. Jadi terus-menerus nih babnya adalah minta izin. Ya. Dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus kepada fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahannam meliputi orang-orang kafir. Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka mengatakan, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati agar kami tidak ikut perang, dan seterusnya hingga akhir ayat. Ya. Jadi di ayat 49 sampai 52 ini memang menggambarkan ciri-ciri orang munafik yang senantiasa meminta uzur, gitu ya. Ini diceritakan ya bahwa ketika Rasulullah SAW ingin keluar perang Tabuk, beliau bersabda kepada Al-Jad bin Qais, "Wahai Jad bin Qais, apa pendapatmu mengenai jihad memerangi Bani Asfar?" Lalu Jad mengatakan bahwa, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang mempunyai beberapa istri. Setiap aku melihat perempuan-perempuan Bani Asfar, pasti aku tergoda. Berilah aku izin, janganlah engkau biarkan aku ikut dalam berperang, ya, karena aku takut masuk ke dalam fitnah." Nah, maka turunlah ayat ini, ya. Jadi ketakutan dia yang mempunyai libido sangat tinggi, ya, kalau berperang itu dia bertemu dengan perempuan-perempuan cantik di Bani Asfar, itu membuat dia nggak sanggup, gitu ya, membuat dia tidak sanggup. Padahal didapati cerita tentang Al-Jad ini, dia termasuk orang munafik yang pada prinsip dari sisi usia sudah tua, gitu ya. Tapi lagi-lagi kita dapati inilah strategi yang dilakukan oleh orang munafik untuk bisa mendapatkan perizinan, gitu ya. Ini digambarkan tentang Al-Jad bin Qais ya, di sebab turunnya ayat 49. Adapun di ayat 50 itu Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, sebab turunnya ini, orang-orang munafik di Madinah yang tidak mengikuti perang menyampaikan kabar buruk mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi dan para sahabat pergi berjihad dan mereka binasa. Jadi memunculkan berita bohong supaya apa?
orang-orang yang ada di Madinah gitu ya, yang pada saat itu tidak berperang atau bahkan mungkin yang bersiap-siap melakukan perang itu tidak menyusul gitu ya, karena sudah dikatakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu sudah wafat. Lalu sampailah penduduk Madinah kepada penduduk Madinah kedustaan ucapan mereka dan tentang sehatnya Rasulullah SAW. Inilah yang akhirnya turun ayat in tusibka hasanatun tasuhum, ya. Jadi kalau satu hal yang baik menimpamu, ya, mereka itu akan nggak nyaman gitu ya. Justru kalau didapati kondisi Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kesulitan, mereka itu pasti akan mengatakan, tuh kan sudah saya katakan begitu ya, seolah-olah mereka ingin memberikan penguatan. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita dapat ambil pelajaran tentang hukum-hukumnya, bahwa yang pertama, uzur-uzur yang bohong itu tidak akan pernah samar di hadapan di mata Allah. Jadi kalaupun mereka mencoba mengelabui Rasulullah, mengelabui para sahabat, tapi tentu saja Allah tidak akan pernah terkelabui dengan rahasia lisan, rahasia hati mereka. Ya, karena Allah tahu bahwa orang-orang munafik itu memang punya pekerjaan bermain di lisan, ya, mencari-cari perilaku-perilaku yang bisa diterima oleh orang-orang di depannya, dalam hal ini termasuk Rasulullah SAW. Yang kedua, orang-orang munafik yang tidak turut serta bersama Rasulullah pada perang Tabuk adalah orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Jadi ayat ini kembali mempertegas, ya, bahwa orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk itu adalah pelaku maksiat. Gitu. Sekalipun mereka minta izin, sekalipun mereka minta diberikan waktu untuk tidak ikut pada perang Tabuk itu. Kemudian orang-orang munafik itu adalah kayu bakar jahanam. Allah menyebutkan di dalam ayat ini. Mereka akan dapat mendapatkan azab, ya, di akhirat nanti dengan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, ya. Jadi siksa secara rohani mereka dapati baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada macam-macam, ya. Jadi dari ayat ini kita akan temui ada berbagai macam tipu daya orang-orang munafik dan kejelekan batin mereka yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dalam memaknai keberangkatan mereka atau keterpaksaan mereka ikut dalam peperangan. Kemudian ayat ini juga memberikan gambaran sanggahan pertama yang kukuh atas semua tipu daya kaum munafik, ya. Tidak akan mereka itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah, melainkan sebaliknya, mereka akan mendapatkan keburukan, mereka akan mendapatkan celah di sisi Allah, ya. Dan ini juga pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana ayat ini memberikan pesan bahwa seseorang yang tawakalnya hanya kepada Allah dengan makna pemasrahan perkara yang sebenar-benarnya, yang diikhtiarkan dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Ini, ya, sehingga orang-orang munafik, ya, mereka akan ditempatkan ketika di dunia mereka akan dapat azab dunia, ya, bahkan bisa jadi mereka binasa, dan di akhirat pun mereka juga akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi. Sementara orang-orang beriman, hidup mereka ishkariman au mutsyahidan. Kalaupun mereka mati, mereka menjadi syuhada. Kalaupun mereka diperkenankan masih hidup, hidup mereka dalam keadaan yang mulia. Nah, ibu-ibu, kita lanjut di ayat 53 sampai 55, di mana terhapusnya pahala orang-orang munafik dari nafkah dan sholat yang mereka kerjakan, ya, selama di dunia. Ya, jadi sebab kemunafikan itu akhirnya membuat semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini di dunia itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk kebaikan-kebaikan mereka dalam apa? Memberikan infak, ya, memberikan nafak, memberikan sodakoh dalam peperangan. Itu semua tidak akan dianggap oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, ayat 53 ini ada sebab turunnya, ya. Tadi kita sudah membahas tentang Al-Jad bin Qais gitu ya. Al-Jad bin Qais ini kan mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya jika aku melihat perempuan dari Bani Asfar, pokoknya aku tergoda, kira-kira begitu. Namun aku akan membantumu gitu ya, dengan hartaku. Jadi dia minta alasan, dia minta keringanan, dia tidak ikut berperang karena dia takut tergoda dengan perempuan di Bani Asfar yang cantik-cantik. Tapi di satu sisi lagi dia akan melakukan kompensasinya dengan apa? Pembiayaan. Tapi ternyata Allah Maha mengetahui apa yang mereka keluarkan itu semata-mata untuk menahan diri mereka untuk tidak ikut gitu. Jadi bukan karena keridhaan, bukan karena mereka betul-betul ingin berpartisipasi di dalam jihad, ya. Ini adalah hartaku, kata Jad bin Qais, maka biarkanlah aku, maksudnya jangan berikanlah aku izin untuk tidak ikut. Nah gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang munafik ya, mereka itu menafkahkan di jalan Allah dan demi kebaikan, karena taat atau terpaksa infak mereka itu tidak akan diterima. Jadi sekalipun hati mereka tulus dan tanda petik ya, tapi kalau ada kemunafikan di dalam hati mereka ya, ada apa istilahnya terpaksa atau tidak terpaksa, infak mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tertolaknya infak mereka dan tidak diterimanya mereka di dunia dan di akhirat, yaitu tidak diterimanya infak mereka karena mereka itu adalah orang-orang fasik, ya, yakni orang kafir. Jadi orang munafik itu kan dikiaskan sama dengan orang kafir, ya. Dan makanya orang-orang munafik ini ketika mereka menginfakkan apa yang mereka keluarkan, tapi semuanya itu bukan karena Allah, maka Allah menolak ya semua pemberian kebaikan itu. Ya, sekalipun mereka terlihat seperti orang melakukan ketaatan gitu ya, seolah-olah mereka care gitu ya untuk berbagi, berkontribusi. Saat para sahabat yang lain berperang, mereka berkontribusi harta, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tau'an au karhan, maknanya mereka taat bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, atau taat tanpa ada paksaan dari para pemimpin mereka. Sebab pemimpin orang-orang munafik adalah orang-orang yang menganjurkan infak karena mereka melihat ada kepentingan di dalamnya atau keterpaksaan, ya. Jadi imma ada kepentingannya atau imma ada unsur keterpaksaan. Ya, kalau seperti Qais Jad bin Qais ini, dia melihat bahwa daripada gue kelimpungan nanti begitu ya, daripada saya harus merasakan kesusahan begitu ya, lebih baik saya ngasih aja deh harta gitu ya. Padahal harta yang dikeluarkan itu juga merupakan sesuatu yang dia sendiri berat sebenarnya untuk mengeluarkannya, ya. Jadi amal perbuatannya hanya sah, ya. Seseorang itu akan dianggap sah mengerjakan sebuah kebaikan jika keimanan itu dihantarkan, ya. Mereka juga tidak berinfak untuk jihad kecuali karena terpaksa, ya. Karena kemunafikan mereka, ya, karena apa istilahnya, mereka itu menganggap perlu perlindungan saja, makanya mereka seolah-olah membantu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah perbuatan-perbuatan orang kafir, ya, yang mereka tidak akan diberi pahala oleh Allah, dia tidak bisa mengambil manfaat nanti di akhirat, sehingga apapun yang mereka kerjakan di dunia itu hanya sebatas pemanfaatan di dunia menurut versi mereka. Kesimpulannya apa? Amal perbuatan baik ya tidak akan diterima oleh Allah ketika diiringi dengan kekufuran.
Ya, amal baik sebaik apapun, sesoleh apapun, tapi kalau diiringi dengan kekufuran, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menggambarkan bahwa amal kebaikan secara lahir, ya, amal kebaikan orang-orang munafik itu tidak akan datang dengan sendirinya dengan keimanan, ya, karena memang posisinya mereka itu tadi hanya sekedar prestise. Maka kalaupun mereka sholat dengan kemalasan, mereka mengerjakannya dengan berat hati, mereka tidak berinfak di jalan Allah, ya, mereka pokoknya enggan lah untuk melaksanakan apa-apa yang diserukan di dalam Islam, begitu ya. Kemudian kalaupun mereka menginfakkan segala sesuatunya, mereka itu terpaksa, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab karena apa yang mereka infakkan. Jadi mereka itu sama sekali tidak mengupayakan memberi kepada kaum muslimin dengan hati dan amal yang baik, ya, tetapi justru karena keterpaksaan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 56 sampai 59 ini akan kita dapati lagi cerita sebelumnya, bagaimana orang-orang munafik ini melakukan sumpah palsu, ya, dan tindakan mereka itu memanfaatkan semua kesempatan untuk mencela atau melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ibu-ibu tolong dibuka, ya, ayat 56 sampai 59 ini. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Jadi sumpah mereka itu seolah-olah ingin meyakinkan, padahal mereka jauh dari itu, begitu ya. Kemudian digambarkan lagi, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua, lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka akan lari dengan secepatnya. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat, ya. Jadi dari ayat 56 sampai 59 ini ada sebuah sebab turunnya karena pada saat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, ya, tiba-tiba datang Zulkhuwaisirah, ya, At-Tamimi, namanya adalah Harkut bin Zuhair, ya. Beliau adalah pembesar Khawarij, seraya berkata kepada Rasulullah, bersikap adillah wahai Rasulullah, ya, seolah-olah dia melihat bahwa Rasulullah tidak adil dalam pembagian harta tersebut. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Celakalah kamu, siapa lagi yang akan bersikap adil kalau saya tidak bersikap adil? Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa izinkanlah saya untuk memenggal lehernya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, biarkan dia, sesungguhnya dia memiliki teman-teman yang seseorang dari kalian akan datang meremehkan sholatnya jika dibandingkan dengan sholat mereka, dan meremehkan puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang kondisi bagaimana orang-orang munafik yang sudahlah dia mencoba mencari celah permohonan izin, kemudian mencari cara untuk tidak ikut berperang, mencari celah berbagai strategi, ditambah lagi, ya, mereka seolah-olah ingin memberikan masukan, gitu ya, dimana masukan ini ternyata memberikan satu kesalahan fatal karena menganggap Rasulullah SAW dianggap tidak adil, begitu ya. Nah, ini sebuah gambaran yang sangat nampak di keseharian Rasulullah pada saat itu. Kelihatanlah bahwa orang-orang munafik memang ingin mencari celah agar mereka mendapatkan tempat yang mendapatkan perlindungan, tempat yang aman, gitu ya, tapi mereka sendiri tidak mau berkorban. Makanya di sini
jelas ya mereka punya rasa takut ya. Orang-orang munafik itu sebenarnya takut gitu ya, kalau nggak ngikuti orang-orang beriman itu mereka akan mendapatkan imma dibunuh, imma dipenjarakan misalnya gitu ya, atau mereka akan diusir dari tempat itu. Tapi dari satu sisi yang lain di dalam jiwa-jiwa mereka itu punya penyakit gitu ya. Nah inilah kenapa mereka bersumpah untuk mencari aman aja ya, bersumpahnya untuk cari aman aja, tetaplah nggak apa-apa bersama orang-orang muslim begitu ya, tapi mereka itu hanya sekedar mencari aman. Kenapa? Karena tadi takut dibunuh ya. Jadi karena mereka punya rasa takut dibunuh, makanya mereka mencoba mencari aman ya, menampakkan keimanan mereka dan menyembunyikan kemunafikan mereka. Nah inilah yang harusnya juga menjadi peringatan buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Allah mudah-mudahan hindari kita dari segala bentuk kemunafikan ya. Dan ternyata di antara ekspresi dari rasa takut mereka itu adalah karena ingin melarikan diri dari orang-orang beriman gitu. Sebenarnya ingin lari dari tanggung jawab mereka gitu ya, untuk mengikuti berperang di jalan Allah. Makanya akhirnya udah deh cari amannya aja. Mereka menuju tempat-tempat yang memang diarahkan oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang muslim begitu ya. Di antara orang munafik itu ada juga yang tadi ya saya gambarkan mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Dianggapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian zakat itu, dan adapun Rasulullah dianggap juga mengambil bagian dari zakat ya. Dari ghanimah ya, ghanimah itu adalah harta rampasan perang tersebut. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka itu akan senang ya, dan bencinya orang-orang munafik itu adalah semata-mata untuk kepentingan mereka. Jadi mereka itu sangat senang kalau Rasulullah dan para sahabat itu dalam keadaan kesulitan, tapi mereka tuh benci banget kalau mereka itu menunaikan apa-apa yang ditugaskan atau diamanahkan atau diwajibkan untuk mereka jalankan dari perintah-perintah Allah dan Rasul. Jadi kelihatan gitu ya. Itulah kenapa apa istilahnya celaan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah terkait dengan ghanimah ini membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kemarahan ya, kemarahan kepada mereka. Kalau bukan aku gitu ya, diibaratkan kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa bersikap adil, siapa lagi yang bisa bersikap adil ya. Nah ini sebetulnya mencakup pembelajaran buat kita, dan tentu saja mengambil pelajaran dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya adab atau etika ya dalam ridhonya seseorang ketika mendapatkan rezeki yang diturunkan oleh Allah kepadanya ya, diberi oleh Allah dan Rasulnya pada saat perang tersebut. Tetapi untuk kita hari ini adalah juga bagian dari etika bagaimana kita ridho dengan ketetapan Allah dari sebuah rezeki ya. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, tujuan dari ayat ini adalah mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam untuk ridho kepada nikmat Allah dan pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti berlaku adil dan hanya melakukan sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum untuk Islam dan para pemeluknya. Orang beriman hendaknya ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan tidak menginginkan lebih dari itu ya. Nah karenanya di sini betul-betul kita dapati pelajaran yang sangat besar ya, bagaimana di antara perilaku orang-orang munafik adalah mereka bersumpah kepada sesuatu yang sesungguhnya mereka tidak kerjakan ya, bersumpah dengan kebaikan padahal mereka sendiri tidak melakukan kebaikan. Kemudian orang-orang munafik itu adalah orang yang pada hakikatnya selalu gelisah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang bingung ya, mereka tidak tahu arah. Kemudian di antara sikap dan kejahatan orang-orang munafik yang paling buruk adalah ketika mereka mencela Rasulullah. Nah, makanya di hari ini akan kita dapati orang-orang yang mencela Rasulullah, mengkiaskan atau menggambarkan Rasulullah dengan
makhluk hina yang lain begitu ya. Pada hakikatnya ini menjadi sikap dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya, baik itu orang-orang kafir maupun orang munafik. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang yang hanya mencari dunia itu adalah orang-orang yang lebih dekat kepada kemunafikan. Jadi mohonlah kita kepada Allah agar kita dijauhkan hanya sekedar mengejar urusan dunia, tapi jadikanlah urusan dunia ini menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan kebaikan nanti di akhirat ya. Nah, ibu-ibu, terakhir ayatnya yaitu ayat ini menceritakan tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi diakhiri dengan posisi harta rampasan yang dibagi oleh Rasulullah SAW kepada para pejuang pada saat itu ya, pada kaum muslimin pada saat itu yang ikut berperang. Nah, di ayat terakhir yang kita bahas hari ini, maksudnya di ayat 60-nya itu menceritakan tentang siapa sajakah orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Siapa mereka? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat ini memberikan pesan khusus. Apa pesan khususnya? Bahwa zakat itu hanya diberlakukan untuk 8 golongan ini saja, tidak keluar dari 8 golongan ini. Inilah mengapa ayat sebelumnya ketika Rasulullah SAW membagikan, Rasulullah mengetahui prinsip siapa yang dibagikan dan berapa posisi pembagian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat selanjutnya berkaitan dengan masalah 8 kelompok, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat gitu. Ya, dibolehkan mendistribusikan ya zakat itu hanya kepada salah satu golongan saja jika memang kondisi pada saat itu mengharuskan orang-orang ini yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Misalnya saat ini kita dapati kondisi pandemi gitu ya, ternyata hanya bisa kita kasih kepada orang-orang yang fakir dan miskin, boleh begitu. Nah, jadi ini yang digambarkan di dalam ayat ini ya. Kemudian ibu-ibu, di dalam ayat ini lagi kita akan dapati 8 golongan ya, 8 golongan. Siapa sajakah 8 golongan itu ya? Yang pertama adalah fakir ya. Kita langsung saja masuk kepada pembahasannya, yaitu kepada fakir. Siapakah orang yang disebut fakir itu? Orang yang disebut fakir itu adalah jadi 8 golongan itu, yang pertama adalah fakir ya. Lil fuqara. Siapa orang fakir? Mereka adalah orang-orang kekurangan ya, bukan orang yang berkecukupan dan tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan mereka. Jadi intinya fakir ini adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan, enggak punya penghasilan, yang kemudian mereka itu tidak bisa mencukupi diri mereka sendiri aja, nggak bisa. Sementara siapakah itu al-masakin? Siapakah itu orang-orang miskin? Mereka adalah kelompok ya, yang dari sisi penghasilan mereka dapati tetapi tidak mencukupi ya. Artinya ada kekurangan dari pendapatan yang mereka peroleh begitu. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali begitu. Ini digambarkan oleh beberapa imam ya, pendapat mereka. Sementara orang miskin dia memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhannya. Maka disinilah nanti akan kita dapati ibu-ibu bagaimana periwayatan bahwa ada orang yang seperti Abu Yusuf dan Muhammad, beliau mengatakan keduanya fakir dan miskin ini adalah satu golongan ya, karena melihat kemiripan atau
kesamaan yang didapati dari kondisi mereka. Ya, jadi begitulah para ulama bersepakat bahwa orang yang misalnya mereka memiliki rumah, bahkan di rumahnya itu ada, mungkin kalau kita sekarang menyebutnya ada khadimah, namun masih kekurangan, ya, masih kekurangan dalam artian kondisi seperti ini diperbolehkan mereka untuk mendapatkan zakat, ya. Ini ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi kalau menurut Abu Hanifah bahwa orang yang mempunyai 20 dinar atau 200 dirham yang merupakan memang mencapai nisab, ya, maka orang ini tidak boleh mengambil bagian dari zakat, ya. Jadi bab zakat ini saya pikir dia akan punya spesifikasi tersendiri sehingga tidak semua orang menganggap remeh masalah zakat, dan juga tidak semua orang harus berpendapat bahwa zakat itu tidak boleh dikeluarkan kecuali ketika kita sudah punya kemampuan. Ya, padahal bisa saja seseorang itu memang memiliki kemampuan dan dia bisa berbagi, ya, bisa berbagi dengan harta yang dia miliki. Imam Syafi'i menyebutkan beberapa hal terkait dengan masalah fakir miskin ini. Kemudian mungkin ada pertanyaannya begini, boleh nggak sih kita memindahkan zakat fakir miskin ini kepada daerah lain? Misalnya apa? Kalau Imam Syafi'i membolehkan, ya, pemindahan itu jika di dalam satu tempat itu sudah tidak ada lagi istilah fakir miskin. Tapi kalau masih ada dan memang membutuhkan, maka zakat itu tidak kita keluarkan ke negeri lain. Ya, kalau di kita kan kadang-kadang sering memberinya ke kampung, begitu ya. Padahal masing-masing wilayah itu sudah harus melakukan pembiayaan zakat, pengeluaran zakat kepada orang-orang yang berada di wilayah tersebut. Sayangnya saat ini kita masih kurang koordinasi terkait dengan masalah pembayaran zakat dan pengalokasiannya, sehingga ada kondisi yang dirasakan tidak merata. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-amilun. Amilun alaiha, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil dan mengumpulkan zakat, ya, yang diutus tentu saja oleh imam. Nah, kalau sekarang di negeri kita nih ada Basnas, kemudian ada misalnya PKPU, ada Dompet Duafa, ada ACT, apalah macam-macam, ya, jenis lembaga-lembaga penghimpun zakat. Namun sekali lagi lembaga-lembaga ini belum tentu memiliki link-link yang posisinya bisa menempatkan orang-orang yang berhak ini mendapatkan secara penuh, begitu. Makanya di sini digambarkan bahwa orang-orang yang bertugas mengambil zakat biasanya kalau di masjid-masjid itu dilakukan ketika menjelang, ya, Idul Fitri, dengan adanya bayar zakat fitrah, bayar zakat harta, itu dilakukan di masjid-masjid, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan haknya, ya, al-amilun. Mereka adalah petugas dari pengumpulan zakat itu, ya. Jadi boleh mereka mendapatkan haknya, sekalipun si amilun itu adalah orang-orang yang memiliki harta. Jadi pada hakikatnya diperbolehkan, ya. Ada pendapat yang lain mengatakan dia boleh mendapatkan zakat itu karena sesuai saja harusnya dengan bab masalah upah. Jadi seolah-olah pekerjaan itu memberikan upah, begitu. Kalau Imam Syafi'i itu menyebutkan amil zakat itu boleh mengambilnya dengan 1/8. Itu, ya. Nah, itulah ibu-ibu yang ketiga. Waktu kita sangat terbatas. Yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum, ya. Yang ini adalah orang-orang yang masuk Islam, yang ketika dia masuk Islam, ya, yang ketika dia menampakkan keislamannya ada goncangan-goncangan terkait dengan masalah perekonomian. Kemudian disinilah zakat bisa memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka bisa kuat dengan keislaman yang mereka pegang, ya. Artinya mereka diberikan kemudahan untuk mendapatkan zakat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mereka sebagai muslim tanda petik yang baru. Kemudian yang kelima, wafir riqab, ya.
artinya budak, membebaskan budak. Nah sekarang posisinya nggak ada perbudakan, maka karena sudah tidak ada lagi perbudakan, dana-dana yang ada ini bisa kita gunakan untuk menebus para tawanan perang. Ya, kita contohkan misalnya kita berbondong-bondong mengeluarkan zakat kita berikan kepada lembaga yang memang concern tentang Palestina misalnya. Dan ternyata dana itu salah satunya ingin mengeluarkan tawanan perang, itu luar biasa ya. Itu adalah bagian dari wafir riqab ya, bukan hanya perbudakan tetapi juga masalah tawanan itu bagian dari ar-riqab itu sendiri. Kemudian yang keenam, al-gharimun. Apa itu al-gharimun? Orang yang menanggung dan terlilit hutang serta tidak memiliki harta untuk melunasinya. Jadi bagaimana kondisinya jika ada seorang yang memiliki harta kemudian tapi di satu sisi dia juga punya hutang gitu ya. Nah kita bisa melihat bagaimana konsep hutang piutang yang dilakukan. Kalau seandainya ada harta-harta lain yang bisa menutupinya, maka zakat ini tidak perlu kita keluarkan untuk membayarkan hutangnya. Tetapi jika ada harta-harta yang lain tidak bisa memayunginya atau tidak bisa menutupinya, maka zakat bisa untuk membantu ya. Seperti contoh Imam Hanafi menyebutkan bahwa al-gharim adalah orang yang menanggung hutang yang tidak memiliki banyak harta satu nisab selain dari hutangnya. Artinya dia adalah orang fakir. Jadi ketika dia berhutang, dia nggak punya pembayaran, dia nggak ada lagi yang bisa diandalkan, maka sesungguhnya dia masuk dalam kategori fakir. Ini kalau menurut Imam Hanafi. Lain lagi kalau menurut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Yang terakhir ibu-ibu, bahwa Ibnu Sabil, fisabilillah ya. Yang ketujuh itu adalah fisabilillah. Belum yang terakhir, fisabilillah. Menurut jumhur ulama, yang disebut dengan fisabilillah adalah para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Begitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, dan mereka tidak mendapatkan pembiayaan secara khusus gitu ya, maka orang-orang seperti ini berhak mendapatkan zakat ya. Dari kesimpulan ini banyak ya yang berpendapat tentang masalah sabilillah ini ya, sabilillah ini karena di sini kan kaitannya dengan perang, tapi sesungguhnya bukan hanya bab perang ya. Makanya disimpulkan dari fisabilillah ini atau sabilillah ini menurut mazhab Syafi'i adalah memberi bagian kepada para mujahid walaupun mereka kaya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi mereka diberi karena mereka adalah fakir ya. Para ulama sepakat kecuali yang diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwasanya tidak boleh memberikan zakat untuk membangun masjid, jembatan, bendungan, perbaikan jalan, mengkafani mayat, melunasi hutang, memberi senjata dan lain sebagainya, dan tidak disebutkan di dalam ayat yang mengandung unsur pemindahan kepemilikan kepada yang diberi. Jadi ini perbedaan-perbedaan pendapat ulama boleh kita sikapi dengan bijak ya. Yang terakhir ibu-ibu adalah Ibnu Sabil. Dia adalah musafir yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan atau ketika ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan, dan dia tidak mampu mencapai tujuannya kecuali dengan bantuan ya. Jadi Ibnu Sabil diberi bagian zakat dengan kadar yang dapat menghantarkannya untuk kembali kepada tujuannya ya. Seseorang tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi ya. Jadi itu tadi 8 golongan itu ibu-ibu, dan kita perlu diingatkan lagi bahwa saat kita hendak menunaikan zakat atau melaksanakan kewajiban zakat, tidak boleh memberikan zakat itu kepada orang yang wajib kita nafkahi ya. Sebagai seorang suami misalnya, zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada anak dan istrinya, karena anak dan istrinya itu berhak untuk mendapatkan nafkah darinya. Tapi ketika seorang istri dia memiliki kelebihan, ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika sahabiat ini mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan zakatku kepada suamiku yang miskin? Ternyata boleh
ya, karena seorang istri itu tidak punya kewajiban memberi nafkah, ya. Makanya ketika dia mengeluarkan harta yang dia miliki dan diberikan zakatnya itu kepada suaminya diperbolehkan, tapi tidak berlaku sebaliknya, ya. Yang lebih utama adalah memberikan zakat kepada kerabat yang memerlukan, begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, disinilah yang digambarkan dalam pembahasan kita hari ini. Di dalamnya akan kita dapati berbagai macam cerita tentang masalah zakat itu sendiri, dan karena waktu kita terbatas, rasanya bisa di lain waktu kita membahas secara khusus terkait dengan masalah bab zakat itu sendiri. Tapi intinya bahwa 8 golongan ini merupakan syarat mutlak yang memang tidak bisa terbagikan kepada selainnya. Makanya ibu-ibu perlu memperhatikan, kadang-kadang ada di antara kita memberikan zakat kepada anak yatim, ya, padahal yatim itu tidak masuk dalam kelompok ini, kecuali yatim itu adalah miskin atau fakir. Jadi kita tidak melihat keyatimannya, tetapi melihat dari golongan atau kelompok miskin atau fakirnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini, bisa memberikan pencerahan sedikit banyaknya dan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Sebelumnya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.